Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang. Saya sendiri Putri Nabila Sabita Arman, adapun teman kelompok saya Nur Fadila Islami, Magfira Reskiawati, Nur Ilma Lutfia, Antika, dan Ashabul Khair Kahfi Khair. Di sini kami akan membahas soal uji beda rata-rata sampel berpasangan melalui aplikasi SPSS yang dimana soalnya ialah suatu klub kesegaran jasmani ingin mengevaluasi program diet. Kemudian dipilih secara acak 10 orang anggotanya untuk mengikuti program diet tersebut selama 3 bulan. Data yang diambil adalah berat badan sebelum dan sesudah program diet dilaksanakan, yaitu sebelum atau X1, 90, 89, 92, 90, 91, 92, 91, 93, 92, 91. Sesudah atau X2, 85, 86, 87, 86, 87, 85, 85, 87, 86, 86. Selisih sama dengan X1 dikurang X2 sama dengan yaitu 5, 3, 5, 4, 4, 7, 6, 6, 6, 5. Apakah program diet tersebut dapat mengurangi berat badan minimal 5 kg? Lakukan pengujian pada taraf nyata 5%. Untuk langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh salah satu teman kelompok saya atas nama Nur Fadila Islami. Kepada Nur Fadila Islami saya persilahkan. Nah, baiklah, di sini saya dan Dila akan melakukan bagaimana pengelolaan data pada SPSS, yang dimana pada kolom name itu kita tulis dulu name-nya sesuai dengan soal, yang dimana di name-nya itu ada 2. Nah, mungkin Fadila Islami bisa dituliskan name-nya. Nah, setelah muncul 2 data begini, kita lanjut ke desimal, yang dimana desimal ini apabila bilangan desimal pada data kita ubah menjadi sesuai dengan angka di belakang koma, tetapi pada soal ini tidak ada angka di belakang koma, jadi kita ubah saja menjadi 0. Pada bilangan desimal kita ubah menjadi 0. Dan begitupun pada data keduanya kita ubah menjadi 0. Nah, lanjut pada tabel-tabel selanjutnya, pada di sini kita tidak usah mengubah apapun. Kita lanjut saja pada tabel ini, yang dimana pada tabel ini kita pencet pada Unkenau, kita ubah menjadi scale, menjadi satuan scale. Nah, setelah diubah menjadi ini, kita lanjut ke data view yang ada di bawah. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dila dan Ilma. Kepada Ilma saya silahkan. Baik, adapun data sebelum program diet atau X1 yaitu 90, 89, 92, 90, 91, 92, 91, 93, 92, 91. Dan adapun data sesudah diet atau X2 yaitu 85, 86, 87, 86, 87, 85, 85,
87, 86, 86. Baik, setelah kita mengisi data view, kita masuk ke bagian analyze. Lalu ke bagian compare means and proportion. Setelah itu ke bagian pirate sample test. Setelah muncul tabel seperti ini, selanjutnya kita memasukkan program 1 ke variabel 1 dan program 2 ke variabel 2. Setelah itu, kita mengklik OK. Lalu akan muncul tabel seperti ini. Baik, untuk tabel seperti ini akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah muncul tabel seperti ini, akan dijelaskan oleh teman saya. Ya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Pada tabel ini ada dua, yaitu di mana di sini ada memang di sebelum datanya memang ada dua soal, ada dua data, yang di mana pada data ke-1 memiliki mean 91,10, yang di mana 91,10 ini akan didapatkan apabila kita menjumlah semua tadi jumlah 10 data dan dibagi lagi menjadi 10 akan menghasilkan 9,10. Nah, untuk N-nya ini adalah 10. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, jumlah data pada data ke-1 itu ada 10. Jadi, N-nya adalah 10. Pada simpangan bakunya ada 1,197 dan pada kesalahan bakunya ada 0,376. Lanjut, pada tabel kedua ada nilai 86,00. Nah, yang di mana 86,00 ini didapatkan oleh pada tabel kedua apabila kita jumlahkan data kedua semuanya itu setelah diet kita jumlahkan menjadi 10. Jadi kita jumlahkan lalu kita bagi hasilnya dibagi dengan nilai 10. Yang di mana nilai 10 ini adalah N atau jumlah data. Nah, untuk simpangan baku pada tabel kedua ini ada 0,816 dan untuk kesalahan bakunya ada 0,258. Nah, pada tabel selanjutnya ini jumlah N ini adalah N-nya jumlah nilai N1 dan jumlah nilai N2. Yang di mana jumlah N2 ini kan ada dua data tadi di tabel. Nah, untuk bagian di sininya hasilnya itu 0,341, yang di mana ini adalah maknanya itu ialah sebuah hubungan. Nah, sebuah hubungan ini dibagi menjadi 3 jenis, ada lemah, kuat, dan juga ada yang sedang. Nah, hubungan ini bisa juga dikatakan sebab akibat. Hubungan dikatakan kuat jika nilainya itu ingin mencapai 1 atau nilainya sama dengan 1. Jadi, sebelum dan sesudah itu ada hubungan kuat apabila menampakkan sesuatu yang jelas. Misalnya ada pengubahan. Nah, kita lihat di sini 0,335 lebih 0,335 jika kita bandingkan dengan 0,05 itu 0,05 lebih kecil, maka kita menolak jawaban H0. Yang di mana H0 itu kita dapat mengambilnya jika tidak ada pengubahan. Nah, kita lihat tadi di soal yang di mana sebelum dan sesudah diet ada pengubahan. Yang di mana pengubahannya ada sampai 5 kilo, yang di mana ada 87 menjadi ada yang mula-mulanya timbangannya 90 menjadi 86 ketika telah melakukan diet. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan selanjutnya akan disampaikan oleh salah satu teman kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan. Jadi pada tabel ketiga itu terdapat parent sample test, di mana terdapat program 1 dikurang dengan program 2, dan terdapat nilai rata-ratanya yaitu 5,100. Kemudian defisiennya yaitu 1,197, dan error minnya itu 0,379. Kemudian pada 95% confidence interval of the
difference yang memiliki lower dan upper, di mana lowernya itu 4,244 dan uppernya itu 5,956. Kemudian T-nya itu 13,471 dan def-nya itu 9. Adapun signifikannya terbagi menjadi dua, yaitu one set dan two set, yang dimana one setnya itu lebih besar dari 0,001 dan two setnya itu lebih besar dari 0,001 juga. Itulah dari saya serahkan ke teman selanjutnya. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Antika. Jadi, hasil uji korelasi sampel berpasangan, yaitu koefisien korelasi sampel berpasangan sebesar 0,341, terbukti signifikan dengan taraf nyata 0,05. Hasil ini membuktikan bahwa kedua sampel yang akan diuji beda rata-ratanya memang saling berhubungan. Hasil uji beda rata-rata sampel berpasangan karena P-value sama dengan 0,001, lebih kecil A, alfa sama dengan 0,05. Maka hasil pengujian menolak H0 yang menyatakan tidak ada perbedaan produktivitas karyawan antara sebelum dan sesudah mengikuti program pelatihan. Dan kata lain, terdapat perbedaan produktivitas karyawan yang signifikan antara sebelum dan sesudah mengikuti program pelatihan. Dalam hal ini, karena rata-rata produktivitas karyawan sesudah mengikuti program pelatihan sama dengan 86,00 lebih kecil daripada rata-rata produktivitasnya sebelum mengikuti program pelatihan sama dengan 91,10. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pelatihan karyawan terbukti efektif karena terdapat penurunan berat badan setelah mengikuti program. Baik, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.